Oke guys, malam ketemu dengan Jack Volta lagi nih. Tidak main-main ini, saya akan uji kalau misalkan Anda menguji dengan sebuah vakum kalau kondensor ini bocor di sebuah kulkas. Artinya ini Anda bukan main-main ini, karena apa? Cek bocor di kondensor dan vakum, pipa hisap masih terpasang, ini percuma karena ini bagiannya dua belahan, satu untuk pipa hisap dingin, evap, kemudian kapiler, satu lagi ini untuk kondensor. Jadi kalau mau cek dengan sebuah vakum khusus di kondensor, memastikan ini bocor atau tidak, ini pipa balik ini harus Anda tutup ini. Harus Anda tutup. Tentu ini tidak meragukan. Kalau sudah sebelah-sebelah, ini tidak bisa ada ragu-ragu karena ini satu titik dan satu belahan. Saya akan uji dengan sebuah gelas, kemudian air, kemudian saya akan bocorin di kondensor. Apakah ini timbul seperti apa di gelas? Anda akan saksikan. Saya menggunakan penjabaran kompresor, kemudian kondensor terbuka. Saya tidak yakin kalau orang komen ya, kemudian gampangin, ini saya tidak yakin. Karena apa? Sebenarnya di kulkas kalau didalemin ini dalam sekali. Sampai segininya ini dalamnya. Kan luar biasa. Jadi kan ganti ini ganti ono untuk saya nggak main. Kalau misalkan tidak tahu sebuah sistem atau jalur ini, saya nggak main ini. Kan seperti itu. Karena ini kalau sedalam ini ngeceknya, ujinya berarti ini sudah bisa dipastikan kebenarannya. Kan seperti itu. Mudah-mudahan menjelang hari raya ini sehat selalu, rezekinya banyak. Oke? Dimanapun berada, semoga sehat selalu, rezeki banyak ini. Saya selalu doakan rezekinya ini banyak, kemudian sehat. Ini sudah luar biasa, ya. Tapi tentu saya memujakan juga kalau yang sudah bermain kulkas, melihat video saya, mudah-mudahan tidak terlalu banyak komplain karena ini mau lebaran. Anda akan saksikan uji saya jabarin. Kalau misalkan ini bocor kondensor, caranya seperti ini dengan cara sebuah vakum. Vakum ini mau vakum mesin, mau vakum body ini sama saja. Kalau judulnya vakum ya namanya vakum. Ini ngapain ada bedanya? Yang sudah saya uji dulu-dulu sekali. Ini ngapain? Karena yang saya ikutin juga menggunakan vakum. Tiap hari saya ngikut komplainnya. Saya jabarin jelas sekali, mudah-mudahan jelas sekali ini bahwa kompresor, kemudian jalurnya hanya kondensor, kemudian berakhir di filter. Kalau filter ini dipotong, berarti Anda menggunakan kapiler, kemudian dimasukin ke gelas. Cara ini akurat, kalau pipa balik ini ditutup, ini dilas. Ya, jadi ini yang ke pipa kapiler ke evap ini tidak ada hubungannya, sudah murni hanya sebuah kondensor, kemudian pipa isap dan pres, kemudian tentu saja kapiler yang mau untuk uji vakum dengan sebuah gelas. Kalau di kulkas uji vakum ini memastikan kondensor ini bocornya seperti apa, ntar saya akan bocorin. Ini harus ditutup pipa balik. Saya akan menguji apakah benar atau tidak, gelembung terus atau tidak, atau cepat habis. Ini bisa untuk patokan semua, juga patokan saya. Tentunya patokan saya, karena saya hampir di rata-rata setiap hari itu pegang kulkas, sehingga ini tentu saja untuk patokan saya. Jangan lupa pipa balik potong, kemudian yang masuk kompresor las rapet, kemudian sisa pengisian tar las rapet, Anda kasih kapiler ini, potongan filter ini Anda kasih kapiler dan masukin gelas, apakah ini gelembung atau tidak, atau cepat atau tidak. Oke? Saya akan tes ini untuk Anda para pemula.
Jangan lupa ini saya ulang lagi, pipa balik tutup las. Oke, hanya keluaran filter potong dan kasih kapiler. Pipa balik saya tutup yang dari atas, dari evap. Oke guys, sudah saya kasih kapiler. Jadi Anda potong saja filternya, kemudian kasih kapiler. Kalau saya akan tutup, ini bisa vakum. Dan kalau saya akan bocorin, ini seperti apa sebenarnya, Anda akan saksikan ini. Saya akan tutup, contohnya nih, saya nguji saja vakum ini. Saya tutup, karena ini sudah tertutup, saya akan tutup bagian hisap ini. Ini semakin melemah ini angin, karena tidak ada hisap yang bocor. Logikanya yang namanya vakum nggak vakum apa saja ini sama ini. Vakum mesin mau model apapun saja ini sama, ini semakin habis. Ya. Semakin melambat. Kalau hisap ini bolong, nah tidak mau berhenti. Jadi seperti itu. Sangat logis sekali. Oke. Jadi kalau misalkan lagi vakum ternyata ini keluar atau tidak, saya akan lepas ini. Ya. Ini namanya tidak vakum, oke? Oke guys, sudah saya tutup ini. Yang namanya vakum ini seperti ini, oke? Tertutup semua dan saya akan tes. Ya. Saya akan tes kalau misalkan ini ada bocor di pipa pres, nggak tahu di mana, intinya ada kebocoran. Saya akan bocorin apakah vakum ini cepat habis atau bagaimana. Saya akan bocorin ini. Ya. Sudah bocor inilah kemungkinan ya. Intinya kalau kondensor ini bocor, ini divakum apakah cepat habis atau gelembung terus, ini saya akan tes ini. Ya. Saya akan ambil air dulu yang sedikit penuh. Oke, saya akan tes kalau bocor kondensor ini seperti apa sebenarnya. Saya akan colokin pipa isep ini semua balik tertutupin. Saya akan tes berapa menit kalau ada kebocoran kondensor, tingkatnya berbeda-beda emang. Ini yang namanya vakum ini. Kalau ada bocor kondensor, ini vakum cepat habis ini. Saya bolongin ini. Ya. Kalau ada bocor di kondensor, ini di vakum cepat habis ini. Oke. Ini tidak ada gelembung sama sekali. Kalau ada bocor kondensor. Oke. Saya akan las lagi, saya tambal. Seperti apa, ini tidak ada gelembung ini. Kalau bocor kondensor, saya akan las lagi. Semulakan seperti apa ini. Saya las, mudah-mudahan ini rapat. Bekas yang tadi saya bocorin, saya akan tes vakum ini. Padahal ini habis tadi. Saya akan tes. Tuh. Ini sudah saya rapetin lagi nih ya. Jadi kalau ada kebocoran di kondensor, ini sudah pasti bisa dibaca ini. Ya, vakum ini cepat habis. Dan tidak mau ada gelembung karena keluaran di bocoran. Tuh, Anda bisa lihat.
Kalau ini bocor, ada kondensor yang bocor, ini tetap langsung tidak ada gelembung, habis gelembung ini. Jadi perbedaannya sangat gampang ini tesnya, ya. Kalau bocor kondensor dengan sebuah vakum, ini dilihat ini masih gelembung juga. Artinya ini gelembung bukan angin bisa, karena ini kan gesernya sebuah piston kemarin kan saya uji. Oke, ini sudah rapat. Jadi tadi sangat ketahuan bahwa kalau ada kebocoran di pipa kondensor ini langsung habis, ini cepat habis kalau di vakum, kemudian tidak ada gelembung karena keluarnya dari bocoran tentunya. Jadi kan logikanya seperti itu. Belum nyampe ke vakum sudah keluar di pipa sebelum vakum. Oke guys, ini sudah bisa dibacain. Kalau ada bocor di pipa kondensor, berdasarkan uji ini tentu ini cepat habis. Berarti angin ini lewat bocoran di kondensor dulu, baru di vakum, di filter dipotong. Ya, kalau cara uji kebocoran di kondensor ini bisa dipahami, cepat habis, tidak ada gelembung, keluarnya bukan dari vakum, tapi dari yang bocor. Kalau kondensor ini rapat, Anda menggunakan cara ini, tutup pipa hisap, filter Anda potong pakai kapiler, masukin di gelas, ini tetap ada gelembung dan tidak mau habis. Sederhana sekali, nggak ribet ini. Ini logika, kemudian tentu luar biasa untuk Anda. Anda bisa uji sendiri, bisa praktekin. Saya menjamin ini tidak abal-abal ini, karena saya sudah jabarin. Bukan abal-abal kemudian no hoax, karena ini saya jabarin habis untuk Anda. Jadi Anda ingat-ingat, kalau cara cek kondensor bocor dengan sebuah vakum, ada dua cara. Satu ini Anda ntar lihat, kedua dengan terakhir di filter Anda potong dengan pentil, masukin selang manifold, pipa balik ditutup. Pipa pengisian Anda kasih pentil dan kasih katup. Kalau hidupin, tekan pentil, masuk angin, kemudian kelihatan di manifold, kemudian sesuai misalkan 100 atau 150, Anda lepas katup pentil, kemudian cabut, ini juga bisa. Ini pun cara vakum, ini sangat logika. Oke? Mudah-mudahan ini berguna untuk Anda yang lagi belajar, yang nun jauh di sana. Semoga sukses selalu. Malam guys.